Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Diskar Minting, yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan cablon. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan coba membuat video bagaimana cara membuat abstrak film sablon untuk sablon tas bunbon atau tas furing. Nah, untuk prosesnya bagaimana caranya, jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Usahakan untuk menontonnya jangan di skip supaya teman-teman paham ya, karena untuk prosesnya ini waktunya lumayan cukup agak panjang, jadi teman-teman bisa simak dengan seksama. Oke, jangan kemana-mana, kita langsung ke videonya. Oke, sebelum ke videonya, pertama screen yang akan kita olesi dengan bahan abstrak itu screen harus dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan M3 ataupun M4. Jadi supaya screen bersih dari debu ataupun kotoran yang menempel. Nah, kita akan bersihkan terlebih dahulu screen sebelum kita olesi bahan abstraknya. Oke, setelah dibersihkan kemudian kita keringkan dengan menggunakan hair dryer seperti ini ya. Kita keringkan sampai bekas M3 nya atau bekas M4 nya kering, jadi screen bersih. Nah, setelah dibersihkan dan dikeringkan dengan hair dryer, kemudian kita akan mengoleskan bahan abstraknya, yaitu kita menggunakan Photosol TS. Kita tuangkan di screen seperti ini, lalu kita ratakan dengan menggunakan scrub. Nah, untuk alat pengolesnya bisa menggunakan scrub besi seperti ini, bisa juga menggunakan penggaris mika ataupun kartu bekas ya. Nah, kalau di sini aku menggunakan scrub besi, tapi ujungnya sudah kita amplas, jadi tidak tajam. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan scrub besi seperti ini bisa juga. Jangan lupa untuk ujungnya diamplas terlebih dahulu, terutama di ujung kanan dan kiri, karena ujungnya itu sangat tajam, nanti screennya bisa sobek. Oke, kita oleskan sampai merata, tipis dan dua sisi ya, jadi dioleskan di bagian depan dan belakang. Ini kita olesi dulu di bagian depan, lalu kita balik untuk meratakan bagian belakangnya. Nah, kita tarik seperti ini di bagian belakang, lalu sisanya kita kembalikan ke wadah yang sudah kita siapkan. Kita tarik lagi, kita taruh di wadah kecil. Nah, seperti ini ya untuk proses pengolesan obat abstraknya atau bahan abstraknya. Untuk kali ini kita menggunakan Photosol TS dengan basis air ya, karena kita akan mengerjakan cetak sablon tas bunbon dengan menggunakan tinta rubber atau cat rubber. Nah, kita tarik sekali lagi bagian belakang, setelah itu kita keringkan dengan kipas angin. Nah, kita keringkan dengan kipas angin di tempat yang gelap ya, tidak boleh kena cahaya ataupun sinar matahari. Jadi untuk pengeringan harus di tempat gelap. Nah, untuk pengeringannya selama 30 menit. Setelah kering lalu kita cek. Nah, dengan menggunakan tangan seperti ini sudah benar-benar kering, lalu kita akan siapkan untuk menempelkan gambarnya. Nah, kita kasih minyak tanah atau minyak goreng ataupun solar ataupun minyak sayur untuk membuat gambarnya menjadi transparan. Kemudian kita ratakan seperti ini sampai benar-benar merata dan untuk menghilangkan gelembung-gelembungnya. Nah, ini kita ratakan. Setelah itu kita akan sinari dengan lampu, karena kita untuk abstraknya untuk kali ini kita menggunakan lampu. Kalau yang kemarin kita menggunakan sinar matahari, sekarang kita menggunakan lampu. Nah, untuk lampu abstraknya di sini aku menggunakan 6 lampu, jadi untuk penyinaran screen putih sekitar 1 menit.
Nah, jika teman-teman menggunakan lampu seperti ini, nanti disesuaikan dengan jumlah lampunya. Nah, semakin sedikit lampu nanti penyinarannya akan semakin lama. Kalau lampunya banyak, untuk penyinarannya semakin cepat. Misalkan penyinaran lampu menggunakan 3 lampu, otomatis penyinaran akan lebih lama karena lampunya terlalu sedikit. Nah, di sini kita menggunakan 6 lampu dengan penyinaran screen putih sekitar 1 menit. Oke, setelah lampu off, kita langsung ambil kertasnya, kita amankan untuk kertasnya ya. Nanti jika gagal, kertas masih bisa dipakai lagi. Nah, setelah itu kita siram dengan air atau bisa juga dengan keran seperti ini. Di bagian depan kita guyur dengan air mengalir. Nah, kemudian kita balik screen dan kita guyur lagi dengan air mengalir seperti ini. Sambil kita goyang-goyangkan dan kita bilas bolak-balik depan dan belakang. Oke, sekarang kita semprot-semprot menggunakan semprotan burung. Jika semprotan terlalu keras, jaraknya bisa diperdekat seperti ini ya. Kita semprot-semprot sampai gambarnya tembus. Nah, setelah disemprot-semprot dan gambarnya tembus sampai kelihatan pola desainnya atau pola desain gambarnya ya. Kemudian setelah ini kita akan keringkan terlebih dahulu dengan menggunakan hair dryer. Nah, setelah screen disemprot-semprot dan sudah tembus gambarnya, bisa dicek dengan diterawang di atas di bawah sinar lampu ataupun di bawah sinar matahari. Setelah kelihatan tembus semua, baru screen dikeringkan menggunakan hair dryer. Sebelum dijemur, kita keringkan terlebih dahulu dengan hair dryer. Nah, setelah disemprot dan gambarnya tembus dengan bagus, kemudian kita keringkan dengan menggunakan hair dryer seperti ini. Nah, usahakan mengeringkan di bagian desain terlebih dahulu, nanti baru digambar sekelilingnya atau di sekitar screen-nya. Kita keringkan sampai benar-benar kering. Nah, setelah dikeringkan dengan hair dryer, saatnya kita akan melakukan penjemuran, yaitu dijemur di matahari langsung sampai benar-benar kering. Nah, untuk proses selanjutnya setelah screen dijemur dan kering ya, dijemur langsung di matahari, di sinar matahari langsung, kemudian kita akan olesi yaitu dengan penguat screen namanya Harter yang pink ya warnanya. Kita olesin, nanti setelah diolesin baru kita jemur lagi. Nah, fungsinya diolesin Harter yaitu supaya nanti saat penyablonan screen tidak rusak atau tidak mudah rontok, karena nanti kita proses sablonnya menggunakan rubber. Dan untuk membersihkan screen-nya itu kan menggunakan air. Jadi jika screen tidak dikasih penguat Harter, nanti biasanya mudah rontok. Jadi kita akan olesi dengan Harter. Nah, sekarang akan kita olesi dengan penguat screen atau Harter. Kita olesi di bagian desainnya kurang lebih seperti ini untuk pengolesannya. Diratakan ya. Nah, bisa menggunakan kasa atau tisu atau menggunakan kain yang halus. Nah, kita ratakan di bagian desainnya atau gambarnya, atau bisa juga di seluruh bagian screen. Nah, kita olesi sampai benar-benar merata. Ini bertujuan supaya nanti screen kuat, tidak mudah bocor, dan saat kita membersihkan mampet dengan menggunakan air nanti screen tidak bocor atau tidak rusak. Kemudian di bagian bawah juga kita olesi dengan menggunakan penguat screen Harter seperti ini. Nah, kita ratakan sampai benar-benar terolesi, khususnya di bagian desainnya.
Nah, setelah diolesi dengan penguat screen harter, kemudian dikeringkan lagi dengan head dryer. Nah, fungsinya supaya desainnya terbuka ya, jadi kita gunakan head dryer, dan fungsinya juga untuk mengeringkan harternya. Nanti setelah diolesi dengan harter ini, screen dijemur lagi sampai dengan sekitar 30 menit atau sampai benar-benar kering. Nah, setelah itu baru screen siap digunakan untuk proses cetak sablon, tas bonbon atau tas furing. Nah, setelah penguat screennya atau harternya dikeringkan dengan head dryer, sekarang saatnya akan kita lakukan penjemuran di sinar matahari langsung sekitar 30 menit. Setelah itu screen bisa digunakan untuk proses cetak sablon. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe bantu like, komen, dan subscribe.